dia kembali lah kalau Belanda. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang. Motor sana ini dua ini. Yo, ikan bakal belakang Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Ayo, tempo itu terpikat suara cuy. Rombongan suara, ayo.
ketua. Sedia berkorban untuk
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat asing untuk, oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka oleh pihak asing itu, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat di Indonesia untuk, dan saya ulangi lagi, insya Allah yang dalam tahun ini juga ke bawah kekuasaan, sebab itu adalah kehendak Indonesia. Bukan saya ulangi lagi, rakyat Indonesia yang berjumlah 96 juta dalam tahun ini juga, tapi adalah juga, sebab itu adalah kehendak daripada sejarah. Bukan saja daripada seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 96 juta orang, tetapi adalah juga satu keharusan daripada sejarah. Empat tahun sejak kemerdekaan, Belanda seharusnya telah meninggalkan bumi pertiwi. Namun saat itu Belanda tetap bertahan di bumi Papua dan tidak ada tanda-tanda akan meninggalkannya. Tentu saja hal ini membuat Indonesia gerah. Salah satu cara ditempuh untuk memaksa Belanda adalah melalui konferensi meja bundar di Den Haag pada 23 Agustus 1949. Perundingan tersebut menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia atas seluruh tanah bekas jajahan Belanda kecuali Irian Barat yang baru akan dikembalikan 2 tahun kemudian. 2 tahun berlalu, tapi Belanda kembali ingkar janji. Tidak hanya bertahan di Irian Barat, Belanda bahkan mempersiapkan agar Irian Barat dapat merdeka hingga terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Belanda memprakarsai pembentukan Dewan Nasional Papua yang dideklarasikan secara tergesa-gesa pada tanggal 1 Desember 1961. Presiden Soekarno menyikapinya dengan mengumumkan Trikora, Tri Komando Rakyat, pada 19 Desember 1961 di alun-alun utara Yogyakarta. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan tanah air. Tindak lanjut dari pelaksanaan Trikora adalah pembentukan Komando Mandala. Pemerintah Republik Indonesia telah siap melaksanakan military operation dengan 3 tahap. 1. Tahap infiltrasi. 2. Tahap eksploitasi. 3. Tahap konsolidasi. Akhirnya, Ellsworth Bunker, seorang diplomat Amerika Serikat, mengajukan rencana sebagai penyelesaian masalah Irian Barat dan dikenal sebagai Persetujuan New York. Tindak lanjut dari New York Agreement adalah diadakannya Perpera. Hasilnya menyatakan rakyat Irian Barat dengan suara bulat tetap menjadi bagian wilayah NKRI. Dan sampai sekarang, Irian Barat masih menjadi wilayah RI yang dibagi 2 provinsi, yaitu Provinsi Irian Jaya dan Provinsi Irian Jaya Barat. Bagaimana sebuah operasi militer terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri harus berhenti tiba-tiba karena upaya diplomasi. Mayor Jenderal TNI Soeharto menjadi rombongan terakhir pasukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bergerak dari Ambon menuju Teluk Beling, tempat pertemuan satuan amfibi. Dia menumpang kapal patroli Angkatan Kepolisian diiringi kapal penyapu ranjau dan kapal anti kapal selam milik Angkatan Laut Republik Indonesia. Di gugusan pulau lepas pantai Sulawesi Tengah itu, Maijen Soeharto tiba pada 5 Agustus tahun 1962. Reputasi sang jenderal selaku Panglima Komando Mandala dalam pertaruhan, rakyat Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan, sementara Irian Barat masih dikuasai Belanda. Sesuai dengan tugas yang telah ditentukan, selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus tahun 1962, bendera merah putih harus sudah berkibar di Irian, kata Jenderal Soeharto kepada Ramadan KH dalam autobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Sandi Operasi Jaya Wijaya. Memasuki tahun 1962, pemerintah Belanda menolak berunding soal Irian Barat dengan Indonesia. Untuk memukul Belanda, sebuah operasi militer gabungan skala besar dipersiapkan. Operasi ini direncanakan di markas Komando Cadangan Umum Angkatan Darat atau Caduan, kalau sekarang Kostrad. Di markas Caduan terjadi perdebatan, sebagian menghendaki kota industri minyak Sorong sebagai target penyerbuan, sebagian lagi menghendaki Pulau Biak. Alasannya, Biak merupakan jantung pertahanan Belanda di Irian Barat. Pemilihan Biak memang sangat riskan. Di sana militer Belanda memusatkan kekuatan angkatan laut sekaligus basis angkatan udaranya. Markas operasional pasukan Belanda sengaja ditempatkan di Biak, berhadapan langsung dengan wilayah Republik Indonesia. Di Teluk Beling, semua unit armada laut yang tergabung dalam Angkatan Tugas Amfibi atau ATA-17 sudah siap siaga. Penyerbuan tinggal menunggu perintah Panglima tertinggi. Maijen Soeharto harap-harap cemas. Jakarta masih belum memberikan keputusan. Perang terbuka sudah di depan mata, sementara jaminan menang belum pasti. Kita ini hanya mampu menyusun 1 kali kekuatan pukul yang terdiri atas darat, laut, dan udara. Lebih dari itu tidak bisa. Ibarat pertandingan tinju, sekali pukul dengan semua tenaga yang ada dan musuh harus KO, kata Maijen Soeharto kepada seluruh pasukannya. Untuk menentukan target operasi diadakan musyawarah bersama Mayor Jenderal TNI Ahmad Yani selaku Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. KOTI memutuskan Biak sebagai sasaran operasi besar-besaran, sedangkan hari H operasi ditetapkan bulan Agustus tahun 1962.
Kode operasi diberi sandi Jaya Wijaya. Menurut Amir Mahmud, Kepala Staf Gabungan 2 Bidang Operasi Komando Mandala, Soeharto sendiri yang menamai sandi Jaya Wijaya merujuk puncak tertinggi di Irian Barat. Selanjutnya diadakan pembagian tugas masing-masing pimpinan komponen Mandala. Komodor Laut Sutomo memimpin operasi amfibi, Brigjen Rukman memimpin operasi pendaratan, Kolonel Udara Leo Metimena memimpin serangan udara. Sementara Panglima Mandala Maijen Soeharto akan memimpin langsung operasi penerjunan. Dalam buku karya M. Colin, operasi Jaya Wijaya akan diawali dengan serangan sporadis dari Satuan Lintas Udara. Angkatan Udara Mandala mengincar basis militer vital di Biak lewat serangkaian pemboman dan penembakan. Selanjutnya pasukan-pasukan komando melakukan penyerbuan serta pemburuan. Setelah Biak dikuasai, maka pusat pemerintahan di Kota Baru atau Jayapura harus direbut. Menurut rencana, hari H jatuh pada tanggal 12 Agustus tahun 1962. Namun karena perhitungan cuaca mundur menjadi 14 Agustus. Bahwanya sebelum hari ulang tahun ke-17 proklamasi kemerdekaan, Irian Barat sudah harus di tangan Republik Indonesia, ujar Amir Mahmud dalam autobiografinya. Operasi Jaya Wijaya menggerakkan hampir seluruh kekuatan inti TNI. Dari Angkatan Darat sebanyak 20.000 pasukan dari berbagai divisi diturunkan. Angkatan Laut menyumbang 126 kapal meliputi buru torpedo, kapal selam, kapal frigat, buru selam, kapal cepat torpedo, penyapu ranjau, tanker, kapal rumah sakit, termasuk 33 kapal pengangkut dan 3 batalion pasukan elit marinir Korps Komando. Sedangkan Angkatan Udara mempersiapkan pesawat tempur tercanggih yang dibeli dari Uni Soviet, antara lain 38 unit bomber Tu-16, 18 unit MiG-17, 6 unit P-51 Mustang, 1 skuadron Gunner, 6 unit Albatros, MiG-21 dan MiG-19. Operasi ini melibatkan personil pasukan sebanyak 70.000 orang. Di saat Maijen Soeharto hendak melaksanakan misinya, tiba-tiba keluar berita untuk menunda operasi. Ternyata di belahan bumi yang lain, para negosiator Indonesia sedang beraksi. Atas tekanan Amerika Serikat, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Pada hari H operasi Jaya Wijaya, 14 Agustus yang jatuhnya sama dengan 15 Agustus waktu New York, berita menyerahnya Belanda di meja diplomasi terdengar di markas komando Mandala Ujung Pandang. Perundingan yang dimediasi pemerintah Amerika Serikat dan PBB itu berbuah perjanjian New York yang mengakhiri sengketa Irian Barat. Hasilnya wilayah Irian Barat akan berada di bawah pemerintah Indonesia, sedangkan Belanda harus angkat kaki. Pemerintah transisi berlaku hingga pertengahan tahun 1963. Kendati urung dieksekusi, persiapan operasi Jaya Wijaya menentukan posisi tawar Indonesia. Menteri Luar Negeri Subandrio delegasi Indonesia dalam perjanjian New York setidaknya mengakui hal ini. Subandrio menuturkan pesawat Amerika Serikat melintas 2 kali ketika aktivitas militer TNI kian meningkat di Irian Barat. Pengintaian ini sengaja dilakukan. Potret dari udara memberikan gambaran betapa perang penghancuran siap pecah. Hasil pemotretan itu yang benar-benar memperlihatkan bagaimana Irian Barat sudah dikepung oleh armada tempur Republik Indonesia yang siap menyerang dan menghancurkan. Kesepakatan damai antara Indonesia dan Belanda ditindaklanjuti dengan gencatan senjata. Presiden Soekarno memerintahkan penghentian permusuhan yang berlaku sejak 18 Agustus tahun 1962. Seminggu kemudian Mayor Jenderal Soeharto secara resmi membatalkan operasi Jaya Wijaya.